Shalom, selamat pagi. Kita belajar bahasa Indonesia, subtema 2, tema 1, kelas 3, dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak ia dari dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, selanjutnya, amatilah gambar di bawah ini. Ceritakanlah pertumbuhan dan perkembangan Jenny berdasarkan urutan gambar. Perubahan apa saja yang dialami oleh Jenny? Berikut adalah gambar Jenny dari ia bayi hingga Jenny menjadi seorang wanita dewasa. Dapatkah kalian menyebutkan perubahan pertumbuhan dan perkembangannya? Apa saja yang dialami oleh Jenny? Silakan dijawab. Selanjutnya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Tentu saja, pasti kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir hingga saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badan dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan saat kamu bayi. Susunlah kosakata berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Berikut ini ada 3 soal. Yang pertama, ayah diajari oleh bersepeda Jenny. Yang kedua, menggendong ibu, adik, kasih, penuh dengan sayang. Yang ketiga, menjaga orang sejak dan kita merawat lahir tua. Silakan dicari jawabannya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Mari kita cocokkan jawaban kita. Yang pertama, Jenny bersepeda diajari oleh ayah. Yang ketiga, ibu menggendong adik dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, orang tua kita menjaga dan merawat kita sejak lahir. Pasti jawaban kalian benar semua ya. Nah, sangat gampang. Kita akan lanjutkan. Menulis informasi dari teks dengan kosakata yang tepat. Setiap teks memiliki informasi. Informasi tersebut menambah pengetahuanmu. Kamu dapat menuliskan kembali informasi dalam teks agar lebih mudah diingat. Saat menulis informasi, gunakanlah kosakata yang sudah kamu ketahui. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Judulnya adalah Makanan Sehat Baik untuk Pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Baiklah, apa saja makanan yang baik untuk pertumbuhan? Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Mengapa makanan yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan? Jelaskan.
Karena makanan yang tidak sehat tidak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin dan mineral. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Dari gambar-gambar tersebut, lingkarilah yang termasuk makanan sehat. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan makanan sehat lainnya selain makanan pada gambar-gambar di atas? Jawabannya mudah sekali ya. Selanjutnya, menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Apakah kamu memiliki makanan kesukaan? Kamu dapat menceritakan makanan kesukaanmu kepada temanmu. Kamu dapat bercerita dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Perhatikanlah gambar berikut. Apakah makanan tersebut termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Coba jelaskan makananmu. Coba jelaskan jawabanmu. Waduh, Miss aja jadi belepotan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Adakah yang termasuk makanan kesukaanmu dari gambar ketiga di atas? Kemudian, ayo sebutkan makanan kesukaanmu lainnya. Coba ceritakan pendapatmu. Apakah makanan yang kamu sukai tersebut termasuk makanan yang sehat dan bergizi atau bukan? Terima kasih. Oke. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok yang kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semuanya senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Yang kedua, mengapa Edo mengadu kesakitan? Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Yang keempat, apakah kamu sarapan sebelum berangkat sekolah? Yang kelima, jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Yang keenam, jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan apa yang kamu makan saat sarapan. Oke. Untuk jawaban nomor 1, jawabannya adalah yang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara adalah bermain tarik tambang. Yang kedua, jawabannya adalah karena Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Yang ketiga, yang dilakukan oleh teman-teman Edo saat Edo kesakitan adalah membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nomor 4, 5, dan 6, kamu bisa menjawabnya sendiri. Nah, mudah sekali. Oke? Carilah makna kata berikut. Ada 3 kata yaitu makanan, sarapan, dan kesehatan. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata pada soal nomor 7. Yang pertama, makanan. Arti kata makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti penganan, lauk-pauk, kue, dan lain sebagainya. Arti kata sarapan adalah makan sesuatu pada pagi hari sebagai alas perut agar terhindar dari sakit perut yang kosong. Atau dengan kata lain, sarapan adalah makan pagi. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat, kebaikan, keadaan, badan, dan lain sebagainya. Kalimat dengan menggunakan kata makan. Contohnya adalah, agar tubuh kita kuat dan sehat, kita harus makan makanan yang bergizi. Sarapan.
Axel selalu sarapan sebelum berangkat sekolah. Kesehatan. Rajin berolahraga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Demikianlah pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih, tetap semangat, dan semoga bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.